Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat religi, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang motif atau tujuan seseorang itu ingin menikah. Teman-teman tentunya ketika yang sekarang ini masih sendirian dan ingin memilih pasangan seperti apa yang ingin kita pilih untuk menjadi pendamping hidup kita, tentunya ada banyak kriteria dan pertimbangan. Secara umum, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang di situ disebutkan tungkah hormat atau li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kemudian karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka berpeganglah pada agamanya agar kamu memperoleh kebahagiaan. Dari hadis tersebut, ya di situ disebutkan kecenderungan kita biasanya kalau melihat perempuan, ya secara umum biasanya dari visual, fisik. Kita ngelihat, oh ini perempuannya cantik apa enggak, oh kira-kira masuk atau enggak, oke lah. Nah, kemudian juga tentang hartanya, ini kira-kira sepantaran enggak ya biaya hidupnya dia itu sesuai enggak dengan yang ingin saya nafkahi, karena tentunya kan kita harus menyesuaikan. Jangan sampai kita ini orang yang hanya bisa menafkahi 2 juta tapi pasangan kita itu kebutuhannya lebih daripada itu. Nah, ini jangan sampai, agar prinsip kesetaraannya ini ada. Nah, nanti kan kita bahas tentang kesetaraan tersebut. Kemudian lihasabiha, yakni tentang keturunannya, kita lihat keturunannya siapa, karena ini nanti akan berimbas kepada bagaimana karakter istri kita. Biasanya kalau orang yang dia tuh hidup dalam keluarga yang religi, itu cenderung dia akan lebih paham tentang agamanya, ataupun ya umum nasionalis, itu akan berpengaruh kepada karakter pasangan kita. Maka ini bisa menjadi motif kita untuk menikah. Ya, kalau cantiknya jelas, kita ingin lihat fisik dari pasangan kita nanti kelak ini menarik bagi kita atau tidak. Nah, yang terakhir disebutkan di sini adalah lidiniha, yakni karena agamanya. Nah, dan anjuran dari hadis tersebut itu pilihlah karena agamanya. Ya, namun para ulama kita mengatakan jangan agamanya dulu, tapi kita lihat cantiknya ini atau rupanya ini pasangan kita, calon kita, kira-kira masuk nggak dalam benak kita. Karena jangan sampai gara-gara agamanya bagus tapi cantiknya kurang, akhirnya kita malah nanti bercerai. Ya, ini kan naudzubillah, karena kita harus tetap mengedepankan sifat manusia kita, apalagi laki-laki kan biasanya senang yang visual. Nah, jadi pilihlah pertama kali itu dilihat dulu hal sedikit saja, misal oh ya saya suka matanya, saya suka cara senyumnya, saya suka bagian tubuhnya ini itu, oke, udah itu dipertahankan. Habis itu kita lihat agamanya, oh agamanya masuk, dan agamanya di sini bukan berarti yang harus hafidoh para orang-orang yang sudah belajar agama di pesantren, tidak, tapi dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana dia mengerjakan dan menjalankan hak-hak Allah, bagaimana dia menjalankan sholatnya. Paling minimal kita lihat agamanya tuh akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada Allah, minimal yang wajib-wajib, sholatnya yang wajib dijaga apa enggak, puasanya dijaga atau enggak, minimal itu orang yang tersebut punya rasa takut kepada Allah atau tidak. Nah, ini menjadi modal kita untuk memilih pasangan kita. Nah, teman-teman, itu tadi 4 hal yang biasanya menjadi motif atau tujuan seseorang itu memilih pasangan untuk diajak menikah. Barakallahu fikum. Sekian, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.